Postur makro fiskal di 2026 yang sudah disusun oleh pemerintah dalam RAPBN 2026. Pandangan Anda sendiri seperti apa untuk postur fiskal di tahun depan ini begitu ya, dengan raihan pendapatan negara bisa di 3.147 triliun atau meningkat 9,8%. Kemudian juga kalau dilihat dari belanja negaranya juga di 3.700 triliunan gitu ya, 7,3%. Anda melihatnya seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama kita mengapresiasi bahwa pemerintah tetap menjaga kestabilan fiskal, terutama dengan tetap patuh dengan disiplin budget defisit. Nah, tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah komponen yang akan membentuk defisit tersebut. Ya, kalau kita lihat dari sisi belanjanya, ya tentunya masih banyak hal yang masih bisa diperbaiki, ya terutama untuk menunjang program-program prioritas dari Presiden Prabowo, yaitu pertama mengenai MBG, yang memang perlu diperluas coverage-nya, tetapi pada saat yang sama juga perlu dijaga kualitasnya, sehingga tentunya anggarannya menjadi tepat sasaran. Dan satu lagi, karena kita juga bicara pentingnya untuk kegiatan perekonomian itu menetes sampai yang paling bawah, maka akan lebih baik kalau program MBG itu menciptakan keseimbangan antara apa yang disiapkan dari atas, ya, yang top down, dengan apa yang sudah berkembang di grassroots, ya, di sekolah-sekolah maupun di lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah, ya, sehingga ekonomi rakyat juga terdorong dengan adanya MBG ini. Kemudian untuk yang terkait dengan Koperasi Merah Putih, barangkali PR terbesar adalah mengkonsolidasikan Koperasi Merah Putih ini dengan BUMDes, ya. Karena BUMDes ini kan sudah dibuat zamannya Pak Jokowi, sekarang ada koperasi desa. Nah, tentunya untuk level desa yang barangkali tidak terlalu besar secara ekonomi, agak kerepotan kalau ada dua badan usaha yang muncul bersamaan. Jadi perlu ada konsolidasi yang pasti dan tentunya tetap bisa menunjang program utama untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri, ya. Nah, kemudian khusus untuk belanja secara umum, barangkali yang tetap perlu ditekankan adalah bagaimana caranya kita makin mengurangi subsidi yang sifatnya selisih harga, ya, subsidi harga, dengan bantuan atau transfer tepat sasaran. Ya, ini menurut saya PR terbesar yang dari dulu selalu diupayakan, tapi barangkali belum sepenuhnya berhasil, dan barangkali ini perlu tetap dijaga, sehingga kalau tadi Anda sempat mengatakan bahwa kelas menengah kadang-kadang itu terlupakan, barangkali dengan sifat bantuan yang lebih tepat sasaran, kelas menengah juga bisa terbantu. Ya, apalagi kalau kita bandingkan data kemiskinan versi Bank Dunia dengan data kemiskinan yang tadi Anda katakan 23 juta orang, tentunya kita juga harus memperhatikan bahwa Indonesia sudah kategorinya upper middle income country, sehingga otomatis tingkat kemiskinannya sudah harus mengikuti standar seperti upper middle income country. Dan itu transisinya bisa dilakukan dengan kita memperluas bantuan tepat sasaran, tidak hanya pada kelompok yang di bawah garis kemiskinan, tapi juga kepada yang rentan miskin, keseluruhan rentan miskin, serta separuh mungkin yang di aspiring middle class. Nah, ini menurut saya akan bisa membantu upaya kita untuk bisa menjaga kelas menengah, di sisi lain juga menjadikan yang namanya subsidi atau bantuan itu lebih tepat sasaran. Ya. Nah, yang terakhir tentunya PR terbesar yang harus dikerjakan 2026 tetap di sisi penerimaan. Bagaimanapun tax ratio kita, atau katakan kalau arti yang lebih besar, revenue ratio kita di sekitar 12-13%, itu masih relatif rendah, ya, untuk kategori ASEAN, apalagi kalau kita bandingkan dengan OECD. Nah, karenanya akan lebih baik kalau kita fokus kepada upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memperluas tax base, ya, memperluas basis pajak, kemudian juga bagaimana cara kita memperbaiki kepatuhan pajak, ya, khususnya untuk tentunya kelompok pembayar pajak yang menengah besar, ya. Nah, ini menurut saya masih banyak potensi-potensi yang bisa digali untuk bisa membuat tax ratio kita meningkat dari yang sekarang 12-13%, ya, dalam arti luas menjadi paling tidak 15% lah, ya, sehingga kita masuk dalam kategori ya rata-rata ASEAN gitu kira-kira. Oke, baik.
Pak Bambang, penerimaan pajak di tahun 2025 ini kan berpotensi shortfall ya di akhir ya. Nah, strateginya seperti apa sih sebenarnya yang perlu diterapkan oleh pemerintah? Salah satunya adalah untuk mendorong penerimaan pajak di saat di tengah kondisi boom komoditi yang sudah tidak terjadi lagi. Kemudian bagaimana juga dengan implementasi pajak orang yang super kaya nih, Pak Bambang? Ya, pertama tentunya komoditas itu apa ya, sesuatu hal yang kadang-kadang membuat kita lupa untuk mengerjakan PR kita. Terutama kalau pas penerimaan dari komoditas seperti dari sawit atau batu bara harganya sedang tinggi-tingginya, penerimaan pajaknya menjadi besar, kita selalu kemudian mengklaim bahwa penerimaan pajak kita meningkat atau penerimaan pajak kita berhasil memenuhi target misalkan, ya, tanpa memperhatikan bahwa itu sesuatu yang sifatnya sementara. Nah, karenanya kita memang harus melakukan sesuatu yang sifatnya lebih mendasar. Bagaimana caranya supaya penerimaan pajak kita yang sekarang ini sangat bergantung kepada PPh badan bisa pelan-pelan beralih kepada PPh perorangan, ya. Karena itu yang terjadi di negara-negara maju, ya. Kalau Anda keliling-keliling negara-negara maju OECD, semuanya bergantung kepada PPh orang pribadi, ya, atau PPh yang berasal dari payroll, ya, dari gaji mereka atau income mereka, bukan dari PPh badan, ya. Nah, itu akan menciptakan stabilitas penerimaan fiskal. Nah, pertanyaannya tentu caranya bagaimana? Menurut saya cara yang terbaik adalah kemudian kita memperluas basis pajak tadi, ya, karena terus terang penerimaan pajak kita tuh agak ringkih karena hanya bergantung kepada sedikit, ya, persentase yang relatif kecil dari jumlah penduduk kita. Ya, padahal kan tentunya kita ingin penerimaan pajak yang lebih stabil tadi. Nah, tentunya sektor-sektor yang selama ini selalu menganggap dirinya informal itu perlu diperhatikan lagi. Bukan saya mengatakan bahwa semua sektor informal itu harus mengikuti sektor formal, tapi masih banyak praktek-praktek sektor-sektor yang sebenarnya sudah terkategori formal dan membayar pajak secara reguler, tapi masih bersembunyi dengan dalih atau nama sektor informal, sehingga akhirnya mereka masih membayar pajak jauh di bawah yang seharusnya. Nah, di sisi lain, kepatuhan di pembayar pajak menengah besar itu juga masih harus terus diperbaiki, ya. Karena bagaimanapun kita sudah ikut dalam konvensi teks global, ya, seperti minimum tax, ya, global minimum tax, kemudian ada automatic exchange of information, dan kita sudah melakukan tax amnesty 2 kali kalau tidak salah. Nah, itulah kita gunakan data itu, kita gunakan kesempatan itu, standar itu untuk kita bisa mendapatkan penerimaan pajak tambahan, ya, dari transaksi-transaksi yang memang dilakukan oleh kelompok yang menengah besar. Ya, itu kalau tadi Anda menanyakan mengenai pajak orang super kaya, ya. Jadi kita memang bisa saja menerapkan windfall atau seperti itu sangat wajar. Barangkali windfall itu lebih dikaitkan dengan PNBP terkait dengan sumber daya alam. Tapi saya lebih menekankan perbaiki dulu kepatuhan dari pembayar pajak menengah besar ini, ya, sehingga praktek transfer pricing segala macam yang merugikan kita tidak terjadi lagi.